Pernah nggak kamu perhatiin sebuah fenomena yang agak aneh, tapi ya jujur aja sering banget terjadi di sekitar kita? Fenomena yang kayak gimana tuh maksudnya? Gini, coba kamu bayangkan sosok ini. Entah itu seorang pembuat kebijakan publik di televisi, seorang manajer di tempat kerjamu, atau bahkan teman dekatmu sendiri. Mereka ini bertindak dengan keyakinan absolut kalau mereka sedang menyelesaikan sebuah krisis. Iya. Maju ke garis depan bak pahlawan yang bawa solusi gitu ya. Tepat banget. Tapi, nah ini masalahnya. Tepat di depan mata kepalamu sendiri, kamu melihat kalau setiap langkah yang mereka ambil justru sedang menghancurkan tatanan yang sudah ada berkeping-keping. Jadi yang tertinggal di belakang mereka itu bukan perbaikan ya, melainkan kekacauan sistemik. Benar. Dan selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Senang sekali rasanya bisa kembali menyediakan kursi ketiga di meja kita ini, khusus untuk kamu yang lagi dengerin. Senang bisa kembali ke meja ini juga. Topik hari ini kayaknya bakal padat banget. Pastinya. Hari ini kita nggak sedang membahas teori manajemen modern atau analisis tren media sosial. Kita punya misi investigasi yang jauh lebih fundamental. Kita akan menelusuri tumpukan sumber teks kuno, teks yang jadi pondasi cara pandang miliaran manusia. Yaitu teks bahasa Arab dari Al-Quran ya. Betul. Secara spesifik, kita akan membedah kutipan-kutipan dari surah Al-Baqarah. Misinya adalah membongkar profil psikologis manusia. Bagaimana teks yang usianya ribuan tahun ini secara luar biasa presisi membedakan antara muslihun dan mufsidun. Muslihun itu orang-orang yang secara esensial memperbaiki keadaan, sementara mufsidun adalah mereka yang hakikatnya merusak tatanan. Ya, meskipun seringkali mereka bersembunyi di balik topeng pahlawan. Dan tentu saja, untuk membantu kita melakukan profiling ini, saya sudah ditemani oleh pakar kita yang selalu punya lensa tajam untuk melihat benang merah antara kebijaksanaan klasik, psikologi modern, dan realitas sosiologis kita hari ini. Wah, terima kasih. Ada sesuatu yang sangat menarik pas kita mencoba membedah teks-teks fundamental dari peradaban masa lalu ini. Apa tuh yang paling bikin penasaran? Seringkali kita merasa kalau manusia modern dengan segala kecerdasan buatan dan teknologi mutakhirnya sudah berevolusi jauh secara psikologis. Padahal waktu kita baca dokumen-dokumen seperti ini, kita menemukan kalau cetak biru perilaku manusia itu sama saja. Termasuk trik manipulasi dan anatomi niatnya ya? Tepat, sama sekali nggak berubah sejak zaman peradaban awal. Itu poin yang sangat penting untuk kita pegang sejak awal. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam, ada satu hal yang rasanya perlu kita sepakati dulu bersama, kamu yang lagi dengerin. Ini soal netralitas kita kan? Betul sekali. Menariknya, saat kita membedah profil perusak atau pembuat perbaikan dari teks ini nanti, kita akan melihat bahwa anatomi perilaku ini nggak mengenal batas spektrum politik. Sama sekali nggak. Jadi kita tegaskan, kita tidak sedang mengambil sisi atau membidik kelompok politik sayap kiri, sayap kanan, atau faksi manapun. Pola manipulasi dan kerusakan struktural yang akan kita bahas ini ternyata persis sama dimanapun mereka berada di spektrum ideologi. Sepakat. Kita murni bertindak sebagai pemandu netral yang mengupas wawasan dari sumber teks ini. Kita cuma mau lihat bagaimana perangkat keras mental manusia itu beroperasi. Oke, mari kita bedah ini. Indikator pertama dari sumber kita berbicara tentang sebuah paradoks kognitif, semacam ilusi sang penyelamat. Ya, kesadaran. Atau lebih tepatnya, hilangnya kesadaran. Teks ini menyoroti bahwa orang yang merusak peradaban seringkali tidak memiliki kesadaran kalau mereka sedang merusak. Saya akan bacakan teks sumbernya dari surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Silakan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Kalau kita urai struktur maknanya, narasinya ini sangat sinematik sebenarnya. Coba jelaskan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kepala mereka menurut teks itu? Ketika ada peringatan yang datang ke mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, atau la tufsidu. Apa coba respon mereka? Biasanya kan orang bakal ngelak ya, kayak bilang, oh maaf kami nggak sengaja. Nah, itu dia. Mereka nggak membela diri dengan bilang, nggak sengaja atau kami cuma ambil untung sedikit. Enggak. Mereka malah membalas dengan klaim absolut. Innama nahnu muslihun. Yang artinya, sesungguhnya kami ini justru adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Betul. Lalu, narator utama dari teks ini, yaitu otoritas ilahi, memotong klaim tersebut dengan deklarasi yang tajam banget. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, atau mufsidun. Tapi bagian paling krusial ada di ujung ayatnya.
Walakin la yashurun. Ya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Atau lebih tepatnya, mereka tidak merasakannya. Yang sangat memukau di sini adalah pemilihan kata yash'urun. Menarik. Emang akar katanya dari mana? Kata ini berakar dari kata syu'ur, yang merujuk pada perasaan, sensitivitas batin, atau antena empati. Berarti teks ini nggak bilang mereka itu bodoh atau nggak tahu secara intelektual ya? Sama sekali enggak. Teks ini nggak pakai kata la ya'lamun, atau mereka tidak tahu secara kognitif. Secara intelektual, mereka ini mungkin orang-orang yang sangat pintar, lulusan universitas terbaik atau para ahli strategi. Tapi mereka kehilangan sensitivitas batin. Tepat, mereka buta terhadap dampak destruktif dari tindakan mereka sendiri. Jadi ini ngejelasin fenomena di mana intelektualitas yang tinggi itu nggak berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Coba kamu bayangkan, ini tuh mirip kayak temen yang berniat merapikan file-file di laptopmu. Oh, analogi yang bagus. Gimana tuh? Ya, dia masuk dengan penuh percaya diri. Merasa sistem foldermu itu berantakan banget. Terus dia mulai memindahkan file inti, menghapus apa yang dianggap sampah tanpa nanya dulu. Karena dia ngerasa lebih tahu soal komputer, kan? Presis, pada akhirnya, karena dia nggak punya sensitivitas terhadap arsitektur sistem operasi laptopmu, dia malah nggak sengaja memformat seluruh hard drive-mu. Niatnya, dia yakin 100% sedang memperbaiki, tapi realitas dampaknya hancur total. Sangat presisi. Itu perumpamaan yang sangat presisi. Bedanya, kalau laptop yang rusak kan dampaknya langsung kelihatan hari itu juga. Tapi dalam konteks sosiopolitik atau lingkungan, kerusakan sistemik ini butuh waktu untuk runtuh. Ya, pelan-pelan kerasa hancurnya. Dalam lanskap modern, kita melihat ilusi penyelamat ini bermanifestasi dalam bentuk devaluasi klaim. Devaluasi klaim, maksudnya nilai dari kata-kata itu diturunkan harganya. Betul, label-label mulia kayak pembangunan, kemajuan peradaban, atau reformasi struktural itu direndahkan nilainya cuma untuk menutupi kebijakan yang sebenarnya ekstraktif dan merusak. Contoh nyatanya gimana di lapangan? Misalnya gini, sebuah entitas mengeksploitasi hutan adat habis-habisan, atau bikin kebijakan ekonomi yang menekan kelas pekerja. Pas dikritik, mereka bakal beneran merasa tersinggung loh. Karena di dalam ruang gema pikiran mereka sendiri, mereka merasa sedang membangun peradaban. Tepat sekali. Niat baik tanpa sensitivitas terhadap ekosistem yang ada, pada akhirnya sama destruktifnya dengan niat jahat. Tapi tunggu sebentar, ini memancing pertanyaan kritis. Apakah mereka benar-benar nggak sadar secara permanen? Maksudnya dari lahir sudah begitu? Iya, maksud saya kalau mereka sampai kehilangan sensitivitas atau syuur itu, pasti ada sesuatu yang memicu kebutaan batin tersebut di awal kan? Manusia kan nggak lahir dengan kondisi sosiopat struktural. Sepakat. Apakah sumber teks kita memberikan anatomi tentang bagaimana seseorang bisa berubah dari manusia normal menjadi seorang mufsidun yang buta huruf secara moral? Teks ini justru menavigasi kita tepat ke arah sana. Kebutaan batin itu bukan kondisi bawaan lahir, melainkan hasil dari serangkaian pilihan sadar yang diakumulasi dari waktu ke waktu. Berarti nggak cuma berhenti di level niat aja ya? Enggak. Al-Quran masuk ke struktur operasional bagaimana kerusakan itu diproduksi secara bertahap. Disinilah bagian yang sangat menarik, karena sumber kita membedah anatominya lewat kacamata integritas dan koneksi. Mari kita lihat ayat 27 dari surah Al-Baqarah. Ini yang memprofilkan karakteristik operasional para perusak. Saya bacakan teksnya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yafsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Mari kita urai lapis demi lapis. Ada transisi yang jelas banget dari ranah batin ke ranah sosial di ayat ini. Iya, kelihatan ada kronologinya. Gimana tahapannya? Ayat ini ngasih 3 tahapan kronologis bagaimana seseorang pada akhirnya menjadi agen kerusakan atau mufsidun. Tahap pertama, yang kuduna ahdallah mim ba'di mitsaqihi. Mereka melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Berarti ini ngomongin komitmen moral yang paling dalam ya? Betul. Sebelum seseorang mengkhianati masyarakatnya, dia terlebih dahulu mengkhianati suara hatinya sendiri. Dia melanggar batas-batas etika dasar yang secara intuitif sebenarnya sudah dia sepakati di dalam dirinya. Oke, itu tahap internal. Terus yang kedua? وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Ini esensinya. Apa yang sebenarnya diperintahkan untuk disambung itu? Para ahli teks sepakat kalau ini merujuk pada tali persaudaraan atau silaturahmi, empati kemanusiaan, dan rantai keadilan sosial.
Memutus rantai empati. Terus tahap ketiganya pasti soal kerusakannya. Ya, sebagai akibat alami dari tahap pertama dan kedua tadi, terjadilah wayufsiduna fil ard. Maka mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kerusakan ekologis, korupsi politik, atau ketimpangan sosial itu sebenarnya cuma gejala hilir ya. Tepat, penyakit hulunya adalah terputusnya koneksi batin dengan manusia lain. Terputusnya koneksi empati. Coba deh kamu yang lagi dengerin, pikirkan sejenak. Seberapa sering kita, di level keseharian yang paling mikro, melanggar janji kecil pada diri kita sendiri? Janji-janji sederhana ya biasanya. Iya, kayak janji untuk nggak menghakimi rekan kerja, atau janji untuk lebih hadir pas lagi ngobrol sama keluarga. Jika kita narik benang merah dari teks ini, sepertinya korupsi atau kerusakan makro itu nggak terjadi dalam semalam lewat satu keputusan jahat yang besar. Tepat sekali. Skandal korupsi raksasa di pemerintahan atau eksploitasi korporat itu nggak dimulai tiba-tiba di ruang rapat direksi. Selalu dimulai dari pemutusan hubungan skala kecil di dalam batin individunya. Benar. Ketika seorang pemegang kekuasaan nggak lagi merasa terhubung dengan penderitaan buruh yang gajinya dia potong, Atau masyarakat yang air sungainya dicemari pabriknya, eksploitasi itu jadi terasa sangat mudah, bahkan rasional dan logis buat dia. Kenapa? Karena dia sudah memutus tali silaturahmi konseptual tadi. Di kepalanya muncul pikiran, aku adalah entitas yang berbeda dari mereka. di titik inilah pelanggaran etika nggak lagi kerasa sebagai kejahatan, melainkan sekedar biaya operasional untuk mencapai apa yang dia klaim sebagai perbaikan. Sangat mengerikan sebenarnya kalau dipikir-pikir. Berarti integritas dalam konsepsi teks ini bukanlah sekedar punya citra publik yang bersih dan wangi ya. Integritas itu soal konsistensi, menjaga kontrak moral dan empati. Bahkan dan terutama ketika nggak ada kamera yang menyorot. Menjadi muslihun berarti menjadi individu yang berani nolak untuk memutus jalinan kain sosial tersebut. Tapi jujur aja, ini membawa kita ke sebuah realitas sosiologis yang sangat menantang hari ini. Tantangan gimana tuh? Kalau anatomi kerusakannya berawal dari hal yang sangat tersembunyi di dalam batin, gimana masyarakat umum bisa tahu? Kita ini kan punya batasan kognitif. Tertipu oleh penampilan ya. Iya, kita sering banget tertipu oleh figur-figur yang penampilannya sangat meyakinkan, bicaranya tertata rapi, dan mereka mempresentasikan diri 100% sebagai muslihun. Tapi di balik layar pemerintahan atau korporasi, mereka itu mesin perusak. Nah, sejauh mana sih teks kuno ini relevan dengan fenomena public relations dan personal branding di masa kini? Relevansinya justru sangat mengejutkan. Teks tersebut secara eksplisit mendedikasikan analisisnya pada fenomena manipulasi persepsi ini loh. Oh iya, Iya, para pembuat strategi politik modern mungkin ngerasa mereka yang nemuin ilmu spin doctrine atau manipulasi media massa. Padahal teks ini sudah mendeskripsikan mekanismenya ribuan tahun yang lalu. mari kita buktikan. Saya akan bacakan bagian yang ngebahas soal bahaya retorika ini. Ini dari Surah Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Silahkan dibacakan. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Terjemahan ayat ini benar-benar menelanjangi ilusi politik dan sosial kita hari ini. Gimana terjemahannya? Ia mengatakan, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, atau sangat mengagumkanmu, dan dia bahkan mempersaksikan Allah atau bersumpah atas nama Tuhan mengenai apa yang ada di dalam hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Walau, manis di bibir, bawa-bawa nama Tuhan, padahal musuh yang keras. Lalu indikator validasinya ada di kalimat berikutnya. Dan apabila dia berpaling, atau ketika dia memegang kekuasaan, dia bergegas berjalan di bumi untuk berbuat kerusakan di dalamnya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Kita sedang menatap cermin era modern. Era di mana algoritma media sosial, cuplikan video 15 detik, dan narasi yang dikurasi dengan rapi oleh tim komunikasi, bisa memanipulasi kesadaran kolektif satu negara. sangat masuk akal. Karisma itu ternyata komoditas yang super berbahaya kalau nggak diiringi integritas. Teks tadi pakai kata yu'jibuka, yang artinya mengagungkan atau memukau hatimu. Iya, seseorang bisa tampil di podium, menangis demi rakyat jelata, bersumpah demi Tuhan kalau dia nggak punya kepentingan pribadi. Dan secara psikologis, manusia kan terprogram untuk ngerespons cerita yang emosional.
Otomatis publik bakal bertepuk tangan, merasa mereka udah nemuin sang muslihun sejati. Dan itulah jebakannya. Teks ini dengan tegas mengingatkan kita sama satu hukum fundamental. Pengetahuan mutlak mengenai niat itu cuma milik Sang Pencipta. Manusia nggak punya akses untuk mengaudit isi hati seseorang. Karena kita terlalu gampang dibeli sama narasi kampanye yang manis. Oleh karena itu, teks ini ngasih sistem navigasi rasional buat kita. Berhentilah menilai seseorang saat mereka cuma sedang berbicara di depanmu. Metrik kebenarannya adalah wa idza tawalla. Ketika dia berpaling pergi, ketika sorot lampu panggung mati, atau ketika dia akhirnya beneran menggenggam otoritas kekuasaan. Apa yang dia lakukan? Substansi tindakannya, itulah hakim terakhirnya. Betul. Apakah kebijakan mereka itu merawat tatanan keadilan atau malah merobohkan institusi demokrasi diam-diam? Apakah mereka menjaga lingkungan atau memuluskan regulasi untuk eksploitasi demi lingkarannya sendiri? Luar biasa ya, bagaimana teks kuno ini bekerja kayak buku panduan literasi politik buat kita. Benar. Ini memvalidasi kalau teknologi manipulasi manusia mungkin berubah wujud. Dari retorika di alun-alun kota zaman dulu ke algoritma timeline digital zaman sekarang. Tapi struktur jiwa perusak itu tetap sama. Kesadaran publik untuk nggak mudah dihipnotis oleh kata-kata manis adalah lapisan pertama pertahanan suatu bangsa. Nah, observasi ini membawa kita ke dimensi yang jauh lebih luas. Kita nggak lagi sekedar ngebahas moralitas individu yang terisolasi. Kita lagi ngomongin soal pertahanan peradaban. Setuju. Mari kita tarik obrolan ini ke skala makro. Kita udah bahas banyak soal batin individu, anatomi janji, dan trik manipulasi persepsi. Jadi, apa makna dari semua ini? Sejauh mana teks ini melihat dampak kerusakannya secara kolektif? Disinilah sintesis dari seluruh teks ini menjadi sangat berpengharapan, sekaligus ngasih beban tanggung jawab yang berat buat kita semua. Apa arti eksistensi para mushlehun sejati di tengah masyarakat yang mungkin udah dipenuhi trik para mufsidun ini? Berdasarkan sumber-sumber terkait di dalam kumpulan teks ini, perbedaan antara muslihun yang memperbaiki dan mufsidun yang merusak itu bukan sekedar status di atas kertas atau sekedar soal siapa yang masuk surga dan neraka di kehidupan nanti. Terus apa dong? Ini adalah tentang hukum fisika sosial kita hari ini. Ada prinsip konseptual yang sangat kuat yang menyatakan kalau keberadaan orang-orang yang proaktif melakukan perbaikan, para muslihun ini berfungsi sebagai pelindung atau perisai imunologis bagi suatu komunitas. Perisai komunitas. Ditegaskan bahwa Tuhan tidak akan membinasakan atau meruntuhkan suatu tatanan masyarakat secara zolim selama penduduk di dalamnya masih berstatus sebagai muslihun. Oke, mari kita garis bawahi kata proaktif dan aktif dari konsep perbaikan itu. Ada perbedaan mendasar yang sering kita lupakan antara menjadi orang baik dengan menjadi orang yang memperbaiki kan? Perbedaannya sangat revolusioner. Menjadi orang baik dalam konsep bahasa Arab itu disebut soleh. Menjadi soleh itu sifatnya pasif dan internal. Kayak kamu nggak mencuri, kamu jujur. Kamu taat beribadah secara privat, bayar pajak, nggak ganggu tetangga. Apakah itu bagus? Sangat bagus. Tapi teks ini nggak bilang kalau masyarakat diselamatkan oleh orang-orang yang sekedar soleh secara pasif. Tepat. Peradaban dijaga dari keruntuhan oleh orang-orang yang muslihun, yang memperbaiki. Ini kata kerja aktif. Sebuah intervensi sosial. Berarti orang yang muslihun nggak cuma diam waktu dia sendiri menolak untuk korupsi. Enggak. Mereka membangun sistem yang mencegah korupsi itu terjadi. Mereka nggak cuma senyum pas papasan sama tetangganya, tapi aktif menjahit kembali komunitas yang terpecah belah karena polarisasi. Mereka melihat ketidakadilan struktural dan mereka berani ambil resiko buat memperbaikinya. Menyambung kembali apa-apa yang telah diputus oleh para mufsidun tadi. Analisis yang sangat tajam. Jadi, pembangunan batin individu, janji moral, dan sensitivitas empati yang kita obrolin di awal tadi, itu nggak boleh berhenti cuma di ruang meditasi pribadi atau tempat ibadah aja. Itu baru setengah jalan. Energi spiritual itu harus dialirkan jadi aksi sosial nyata. Suatu tatanan masyarakat, seburuk apapun serangan dari luar atau korupsi dari para elitnya, nggak akan benar-benar hancur lebur selama urat nadinya masih diisi oleh individu-individu proaktif yang terus menolak untuk menyerah. Para muslihun ini bertindak layaknya sel darah putih bagi bumi kita. Begitu orang-orang yang punya kapasitas buat memperbaiki ini memilih untuk apatis, Mundur secara eksklusif ke dalam gelembung kenyamanan mereka sendiri. disitulah kerusakan akan mengambil alih kemudi sepenuhnya. Diamnya orang-orang baik adalah karpet merah bagi para perusak. Teks ini kasih pesan yang sangat logis ya.
keberlangsungan bumi ini bergantung pada aksi perbaikan yang berkesinambungan. Karena kerusakan itu juga bekerja tanpa henti. Benar-benar tiada henti. Wow, percakapan kita hari ini benar-benar padat dan waktu mengalir tanpa terasa. Mari kita coba rangkum perjalanan penelusuran kita ke dalam teks kuno ini buat kamu yang mendengarkan. Silahkan. Kita udah membedah sebuah lanskap psikologis yang rumit. Bahwa niat baik yang buta, yang kehilangan sensitivitas empati, bisa jadi mesin perusak yang mengerikan dalam wujud ilusi sang penyelamat. Kita juga nemuin anatominya, kerusakan makro di bumi selalu berakar dari pengkhianatan mikro di dalam batin. Yaitu ketika seseorang mulai melanggar janjinya sendiri dan memutus koneksi kemanusiaan. Dan kita juga diberikan peta navigasi buat selalu waspada sama retorika manis dari figur-figur yang ngeklaim diri sebagai pembawa kemajuan. Mengingatkan kita bahwa substansi tindakan saat mereka memegang kuasa adalah satu-satunya metrik kebenaran. Dan akhirnya, kita dihadapkan pada panggilan aksi, bahwa menjadi orang baik saja nggak cukup untuk menyelamatkan peradaban. Kita butuh muslihun, agen perbaikan yang proaktif sebagai perisai komunitas kita. Dari semua lapisan temuan tersebut, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Apa pertanyaannya? Melihat betapa rapuhnya batas antara niat untuk memperbaiki dan realitas yang merusak, jika garis demarkasi antara menjadi seorang muslihun dan mufsidun bisa jadi sangat bias dan tipis cuma karena intervensi ego dan hilangnya sensitivitas empati di dalam diri kita, lalu sistem audit batin seperti apa yang harus kamu bangun mulai hari ini? Itu pertanyaan yang dalam. Bagaimana kamu memastikan bahwa tindakan yang kamu ambil, entah itu di pekerjaanmu, keluargamu, atau komunitasmu, nggak perlahan mengubah kamu jadi sosok yang menghancurkan tatanan tepat pada detik ketika kamu sedang menyelamatkan dunia? Sebuah pertanyaan final yang sangat menusuk, yang nggak bisa dijawab dengan tergesa-gesa, ini wajib kita bawa pulang untuk dikunyah lebih lama. Terima kasih banyak karena kamu sudah meluangkan waktu, menyediakan ruang di kepalamu untuk duduk santai bersama kami, menyelam melampaui permukaan dan membongkar lapis demi lapis teks fundamental ini. Senang bisa berbagi. Semoga wawasan dari kebijaksanaan ribuan tahun ini bisa menajamkan lensa kita dalam membaca realitas modern yang makin bising ini. Teruslah merawat rasa ingin tahu yang tajam, pertanyakan setiap narasi yang disodorkan padamu. Dan pastikan kamu ngambil peran aktif sebagai penjahit yang menyambung kembali robekan-robekan di sekitarmu. Sampai jumpa di sesi penelusuran kita berikutnya.